Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Bapak Ibu perhatikan ini. Apa ini Bapak Ibu? Jam. Orang-orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Rasulullah SAW bersabda, dan sungguh dari tanda kiamat telah dekat, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini saya tidak faham apa maksud hadis Rasulullah SAW. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Ketika bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah, maka fas-sa'atu aqrabu ilaikum, maka kiamat telah dekat kepada kalian. Setelah Zam-Zam Tower ini berdiri dengan megah, saat itu saya sholat asar di sini, tidak keluar langsung Bapak Ibu. Selesai sholat asar saya baca Quran dan berzikir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Matahari tepat berada di atas sini, bayang-bayang as-sa'ah ini menutup Ka'bah. Saat itu saya baru paham, Allahu Akbar, ini maksud hadis Rasulullah. Nangis saya Bapak Ibu. Sampai maghrib Ka'bah tertutup oleh as-sa'ah dari cahaya matahari. Apa itu bukan tanda-tanda telah dekat kejadian hari kiamat itu kata Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita lihat kehidupan bangsa Arab hari ini Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan, innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bapak Ibu, ternyata ketika Imam Mahdi muncul nanti, perang pertama yang beliau lakukan bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Eropa, Romawi dan Cina, bukan, tetapi perang melawan Arab, membersihkan Arab dari kemunafikan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah bahas Bapak Ibu, geopolitik dunia diambang panas Bapak Ibu. Ya, ada satu pasukan muncul membenarkan hadis Rasulullah SAW. Dalam mereka yang muncul dari Khurasan, para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Yakhruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Tidak akan ada satupun negara dan pasukan yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Iliya. Iliya artinya Palestina. Kepada Ibnu Hawalah, ya, kepada Ibnu Hawalah Rasulullah bersabda, ya Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam ini berkibar di bumi Al-Quds dan sekitarnya, Palestina, Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Bapak Ibu, Taliban adalah berada di Afghanistan. Afghanistan jantung kota Khurasan. Terbukti dua negara adidaya tidak bisa mengalahkan Taliban. Rusia sebagai ikon blok timur, negara conquer power yang mengideologikan sosialis demokrasi atau komunis, takluk di tangan Taliban. Tahun 97 hengkang dipermalukan oleh Taliban. Amerika ingin mengambil alih Afghanistan, ternyata tidak bisa. 2015, 2.600 tentara Amerika pulang tanpa nyawa. Peti-peti jenazah dikembalikan sejumlah 2.600. Bagaimana tidak stres Amerika? Maka di masa Joe Biden, anggaran makin membengkak. Tidak mungkin tentaranya harus dipertahankan di Afghanistan. Sudah demikian, tentaranya pun stres karena mereka tidak bisa perang melawan. Ada data di sini bagaimana mereka kalah di Afghanistan, tapi waktunya panjang. Saya tidak bisa memperlihatkan. Intinya Bapak Ibu, Amerika tidak bisa menguasai Afghanistan. Hari ini Taliban kembali menguasai Afghanistan. Istana mereka kembali ke kota Kabul. Intinya, dua negara adidaya tidak bisa mengalahkan Taliban. Dan apa berikutnya kata Taliban? Setelah Afghanistan ini kami kuasai, maka negara berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Demi Allah, panji hitam ini akan kami kibarkan di bumi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Hari ini Israel sedang stres Bapak Ibu, lagi panas dingin. Kenapa? Taliban akan menyerang mereka sebentar lagi. Lalu kapan Israel akan hancur Ustaz? Hancurnya Yahudi itu sudah pasti. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, Allah sudah memberikan dua janji hukuman bagi bangsa Yahudi. Di ayat yang ke-4 Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan, dan sungguh kami telah menetapkan
kepada Bani Israel di dalam Alkitab Taurat bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan sungguh mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yang berikutnya ayat yang kelima, faida jawadu ulahuma, apabila datang janji, tiba janji hukuman yang pertama dari 2 hukuman itu. Kerusakan yang pertama sudah mereka lakukan, yaitu mereka melakukan kerusakan di Masjidil Aqsa. Mereka mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan maksiat di Masjidil Aqsa, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Sebelum dihukum, mereka didatangkan para nabi dan rasul, malah dibunuh nabi dan rasul. Nabi Zakaria dipotong, digergaji, Nabi Yahya disembelih. Maka Allah kirim mereka pasukan. Ba'asna alaikum ibadana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka kami kirim 3 bangsa besar hamba-hamba kami yang punya kekuatan dahsyat, ba'sin syadid. Lalu mereka merajalela Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur tuh bangsa Yahudi di tanah Palestina. Maka pecah menjadi 2. Ada Juda, ada selatan. Itu pun masih berperang. Diutus lagi Nabi-Nabi Daniel, Nabi Samuel, tapi tetap mereka membunuh para nabi dan Allah hancurkan dengan 3 bangsa besar tadi. Lalu mereka sporadis, tidak punya tanah air di muka bumi. Lalu kemudian Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke tanah Palestina. Pasca peristiwa Holocaust, Yahudi mendapatkan bantuan besar. Bapak Ibu, siapa yang bersalah dalam peristiwa Holocaust? Hitler? Saya tidak yakin Hitler bersalah. Bangsa Yahudi adalah minoritas di Jerman yang paling kaya. Mereka kaya raya. Dan ada kebiasaan orang Yahudi di Jerman, mereka suka membuang makanan yang belum habis ke tong sampah. Dan orang-orang Jerman selalu memungutnya dan memakannya. Itu cara orang Yahudi menghinakan Jerman. Mereka Yahudi pendatang di tanah air kita, di bangsa ini. Tapi mereka hidup kaya raya dan hidup nyenyak. Mereka hidup nyaman, kaya raya, dan mereka tidak berperang. Sementara kita pribumi hidup miskin dan berperang. Kalau aku menjadi pemimpin negara ini, akan aku usir mereka dari negaraku. Kalaupun tidak, akan aku hinakan mereka di negaraku ini. Allah takdirkan Hitler menjadi pemimpin Jerman, betul? Maka bangsa Yahudi diusir dari Jerman, dan ada 5.000 yang ditawan, mereka dihinakan di Jerman. Maka banyak eksodus Yahudi besar-besaran keluar dari Bavaria, Jerman. Ada 5 Yahudi yang ditawan oleh Hitler. Hitler kirim surat kepada pimpinan tinggi Yahudi di Eropa, Rothschild. Aku menawan 5.000 bangsa kalian Yahudi. Silakan tebus sampai tanggal sekian. Jika sampai tanggal sekian dan tidak ditebus sekian juta pound sterling, aku pastikan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Akan aku bantai habis. Nah, maka diutuslah satu divisi delegasi pimpinan Yahudi melihat dari 5 tawanan tadi. Dugaan Hitler mau ditebus. Tapi apa yang terjadi ketika dilihat? Ternyata mereka adalah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, dan anak-anak perempuan. Yang dibutuhkan adalah pemuda untuk menjadi tentara. Sementara itu adalah orang-orang yang tidak mungkin menjadi tentara. Maka tidak ditebus oleh Yahudi. Kalian tidak akan menebusnya? Tidak. Yang kami butuhkan para pemuda untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Baik, kalau gitu jangan salahkan aku kalau aku bantai. Silakan. Itu yang terjadi. Maka dibantailah 5.000 tadi. Tapi pintar mereka memasang CCTV, memasang kamera, sehingga pembantaian itu terekam. Maka digambarkanlah kepada dunia. Selesai Perang Dunia Kedua, Yahudi mengatakan kami korban kejahatan Perang Dunia Kedua, maka negara dunia harus membayar mahal nyawa-nyawa kami. Maka apa yang terjadi? Mengalirlah dana kompensasi dari seluruh dunia kepada Israel, termasuk dari Amerika sampai hari ini. Saya simpan datanya. Obama komitmen kepada Israel seperti apa? 300 juta dolar. 300 juta dolar betul akan dikirimkan untuk Israel semasa kepemimpinan. Maka mengalirlah dana kompensasi kepada Israel. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel hari ini, ke Palestina maksud saya, nggak ada Israel ya, Palestina, Bapak Ibu akan menyaksikan setiap checkpoint dijaga oleh tentara-tentara Israel dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Tidak percaya? Yuk berangkat bersama saya. Bapak Ibu, ini apakah itu bukti dari firman Allah?
Tsumma radadna lakumul karrah, kemudian kami berikan ulang, kami ulang bagi kalian kesempatan untuk menguasai Palestina umat Islam. Wa amdadnakum, dan kami kuatkan kalian bi amwalin dengan harta, wa banin dan pasukan yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Bapak Ibu, jadilah mereka negara besar yang sekarang menguasai Palestina. Dan dunia mendukung dengan dana besar. Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ketika Israel menguasai Palestina? Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Demi Allah Bapak Ibu, inilah yang kami saksikan di Palestina Bapak Ibu. Bagaimana kejahatan dan kebiadaban mereka di tanah suci Palestina. Ini Bapak Ibu, seorang pemuda dibantai di Ramallah. Mereka menuduh pemuda-pemudi Palestina membawa pisau untuk membunuh tentara Israel. Kamu ingin bunuh kami ya? Itu buktinya kamu bawa pisau di dalam tas kamu. Tidak, saya tidak bawa pisau. Kalian menuduh begitu saja. Mana nggak ada pisau? Setiap tentara Israel membawa pisau. Ini ada yang mengamera Bapak Ibu. Ini yang mengamera. Mesti kamera ini ada. Nah nanti ada setiap tentara ini dibekali pisau. Lalu pisau itu dijatuhkan ke dekat gadis itu. Lalu kamera disorotkan ke gadis itu. Tuh dilihatkan pisaunya diarahkan ke gadis itu. Lalu dor. Seolah punya legitimasi untuk menghabisi mereka. Jadi di sana sudah dari dulu yang namanya korban menjadi tersangka. Jadi mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, dan akan mereka hancurkan, lalu mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan ketika istana ini muncul, bangkit, maka umat Islam kalah dan Yahudi dan Nasrani menang Bapak Ibu. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu Ustaz? Faida jawadul akhirah, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari tangan kalian, kama dakhuluhu awal marrah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian. Mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu Bapak Ibu.